Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan lanjutkan tentang Adobe Audition. Dan kali ini kita akan belajar tentang merekam dan mengolah suara. Ya, di sini sudah kita buka Adobe Audition-nya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk merekam suara saya ya, yang ada yang sudah di sini saya sudah menggunakan mikrofon, kemudian sudah menyambung ke komputer. Kita akan lihat apakah suara kita bisa atau suara saya bisa terekam dengan baik di sini. Sebelum kita merekam, pastikan hardware dan softwarenya sudah sinkron ya. Jadi hardware mikrofon serta sound itu pastinya harusnya sudah sinkron. Untuk mengecek itu kita bisa lakukan di sini. Saya klik edit, kemudian pilih preferences, pilih audio hardware. Nah, di sini pastikan untuk default input mikrofonnya sudah sesuai dengan hardware kita. Dan ini saya pakai ini ya, mikrofon USB di audio device. Jadi saya menggunakan mikrofon yang sudah menancap di sound card kecil, mini sound card yang pakai USB. Untuk konektornya pakai USB ya. Pakai konektor USB. Kemudian outputnya juga sama, saya pakai konektor USB. Oke, kalau ini sudah pastikan aman, kita bisa oke. Selanjutnya kita tinggal lakukan recording ya. Recording di ini namanya track single ya. Karena di sini ada waveform, ada multi track. Yang waveform ini nanti single track seperti ini, yang multi track nanti memungkinkan banyak track kita akan kita bisa masukkan audionya. Nah, untuk multi track nanti kita akan bahas di selanjutnya setelah ini ya. Oke, untuk melakukan rekaman suara kita bisa klik ini, klik record ya. Nah, oke, setelah itu kita bisa pilih sample rate. Yang mana sample rate itu kemarin sudah kita bahas di sesi video sebelum ini. Idealnya minimal inilah setidaknya teman-teman. Ini sudah cukup ideal untuk suara standar, sudah cukup ideal ya. Kemudian bit depth-nya oke 32. Kemudian kita oke dan langsung di sini akan merekam suara saya ya. Ya, di sini saya ngomong, dia langsung softwarenya akan langsung membuat atau meng-create gelombang atau wave ya di sini. Gelombang suara atau wave audio. Oke, ini saya sudah cukup sajalah. Kita coba selanjutnya. Saya klik stop dulu. Saya klik play. Oke, dan langsung di sini akan merekam suara saya ya. Nah, oke, ini tadi langsung sudah merekam. Hanya seperti itu, teman-teman. Jadi sangat-sangat mudah ya untuk merekam di single track. Ya, di sini saya ngomong, dia langsung softwarenya akan langsung membuat atau meng-create. Oke. Nah, selanjutnya ya, ketika biasanya sih kalau saya sudah melakukan rekaman seperti ini, biasanya memang ada beberapa bagian yang tidak saya gunakan ya. Jadi seperti yang saya gunakan seperti ini teman-teman, ketika saya merekam sebuah materi tutorial sebuah aplikasi seperti ini, saya juga untuk audionya juga saya rekam di Adobe Audition ya. Dan seperti itu ya, pasti ada beberapa yang harus kita buang. Jadi misalnya ya, yang ini apa ini kok kecil ya di sini. Ya di sini ini coba saya delete saja. Ya di sini tidak perlu. Nah, sesimpel itu teman-teman. Ya. Oke, dan langsung di sini akan merekam suara saya ya. Ya di sini ya. Di sini ini juga saya delete saja. Seperti itu. Nah, kalau sudah jadi, sudah kita rasa itu sudah oke, selanjutnya kita tinggal optimalkan di sini. Ya, supaya suaranya bagus, saya biasanya melakukan ini teman-teman. Ini saya Ctrl A atau kita select semua, kemudian saya pilih efek ya. Jadi memang di Adobe Audition ini banyak efek-efek teman-teman, terutama ini ya, amplitude,
ini cukup penting untuk merubah tinggi rendahnya suara. Jadi misal suara kita kurang keras, nanti kita bisa tinggikan, cuman itu agak beresiko menaikkan noise ya. Atau jadi seperti ini deh, saya praktekkan dulu. Oke, ini 0, kita play ya. Ya di sini ya saya ngomong ya. Sekarang saya coba naikkan, dia langsung dan agak pecah ya. Apa namanya, softwarenya akan ya gitu. Nah ini kalau saya kurangi, terlalu pelan, tidak terdengar. Atau wave ya, gelombang suara, atau ini nilainya di min 20 desibel ya. Jadi dB ini singkatan dari desibel. Oke, saya close. Atau bisa juga kita lakukan di sini. Ini defaultnya 0 desibel, kita naikkan. Nanti gelombangnya otomatis akan naik seperti ini ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau saya biasanya tidak langsung menaikkan itu, saya ratakan dulu wave-nya ini, saya ratakan, karena kalau kita lihat ini ada yang tinggi gelombangnya, ada yang rendah ya. Ini kita perbaiki ya, nanti tidak bisa langsung semuanya langsung satu volume, satu ukuran desibel gitu ya, karena memang ya nanti jadinya memang tidak bagus ya, karena kita itu kan kadang memang perlu suara pelan, kadang perlu suara keras gitu ya, tidak lurus terus seperti itu ya. Namun setidaknya nanti dengan cara yang akan saya praktikkan nanti, itu akan lebih bagus, lebih enak, lebih rata, tapi masih nyaman didengarkan. Oke, di menunya efek, kemudian kita pilih apa ya? Oh ya, ini masih amplitude juga, kita pilih single band. Oke, kemudian di sini preset saya pilih voice over biasanya teman-teman. Voice over ya. Kita apply. Nah, dia sekarang lebih standar. Jadi yang terlalu keras dia akan mengecil, yang terlalu kecil dia akan ikuti standar. Jadi diambil rata-rata, kira-kira seperti itu. Ya, di sini saya ngomong, dia langsung softwarenya akan langsung membuat atau meng-create gelombang atau wave. Nah, oke, ini jadi hasilnya suaranya akan lebih standar untuk volumenya ya. Nah, selanjutnya setelah kita standarkan volumenya, langkah selanjutnya adalah kita standarkan frekuensinya ya. Kita standarkan frekuensinya. Jadi kadang tipe suara setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang cenderung lebih ngebass, ada yang cenderung lebih ke treble ya. Frekuensinya cenderung tinggi yang mengarah ke treble-nya yang kuat, atau yang frekuensinya cenderung agak rendah ya. Jadi cenderung ngebass. Nah, itu bisa kita atur ya di efek, kemudian kita bisa pilih filter and equalizer ya. Oke, seperti ini kita bisa langsung kita ini bisa dipilih graphic equalizer yang 20 band, 30 band atau 10 band. Kalau teman-teman benar-benar paham teorinya equalizer ya, itu bisa pakai yang 30 band ya, karena akan semakin detail nanti pengaturan di setiap frekuensinya. Kalau saya jujur saja tidak sebegitu paham benar sih teori memainkan equalizer ya. Itu biasanya anak-anak audio, itu anak-anak yang suka bermain audio di event-event, entah itu wedding atau konser ya, itu pasti sangat paham dengan seperti ini ya. Oke, ini saya coba play. Ya, di sini saya ngomong, dia langsung softwarenya akan langsung membuat atau meng-create gelombang atau wave, gelombang suara atau wave audio. Oke, ini jadi ini teman-teman ya, kalau ini saya hanya sekedar tanya seperti ini, mulai dari 1000 ya, 1000 kHz ini ke bawah, itu nanti ketika teman-teman naikkan, yang akan kita rasakan adalah suaranya cenderung lebih ngebass, seperti itulah. Gampangnya seperti itu, mudahnya seperti itu. Namun kalau ini yang kita arahkan, ini cenderung treble. Atau kita bisa langsung atur frekuensinya sesuai dengan
apa yang kita inginkan. Di sini ada contoh template-templatenya. Itu misalnya heavy gitar ya seperti ini. Sudah cukup sajalah. Cuman ini memang untuk gitar ya, yang vokal coba vokal magic. Kita coba. Oke. Seperti itu. Terus oke, kemudian kita apply. Oke, teman-teman, seperti itu untuk suara ya. Nah, apalagi ya? Oh ya, ada lagi satu satu efek yang menarik ya, karena memang ini banyak ya efek-efeknya, tidak mungkin saya bahas satu-satu karena kita setelah ini juga akan langsung berganti satu aplikasi yang lain, yaitu aplikasi pengolah video. Ini masih hanya pengolah video audio ya. Setelah ini kita akan ganti aplikasi, jadi ini mungkin saya praktikkan semuanya, kita hanya pilih salah satu atau beberapa ya. Nah, yang menarik lagi itu ini teman-teman, telepon voice ini favorit ya, favorit. Ini ada beberapa efek yang banyak disukai ya dari sekian banyak pengguna Adobe Audition ya. Misal telepon voice ya, ini suaranya jadi kayak gini ya. Jadi kalau ya, ini frekuensinya sangat rendah sekali, seperti frekuensi suara radio zaman dulu. Nah, jadi kalau teman-teman pernah dengar itu ya, kayak apa ya, kayak pembacaan teks proklamasi Pak Soekarno itu ya, itu kan seperti itu, kayak memang itu direkam dari radio ya. Oke, saya undo lagi saja. Ya, di sini Oke, itu teman-teman untuk efek pengolah suara. Selanjutnya apalagi ya? Oh ya, sekalian aja deh. Ini ada lagi nih, mana delay and echo. Ya, ada delay, ada echo. Ada, teman-teman tahu bedanya delay? Saya ngomong, dia langsung apa namanya, akan langsung membuat atau create gelombang atau wave. Ya, kalau delay itu cenderung mengulang seluruh bagian. Cuman kalau echo itu seperti hanya belakangnya aja, walaupun aslinya semuanya juga sih, tapi dia ada kesan menggema gitu kalau yang echo. Mana tadi ini ya, kalau echo itu biasanya digunakan untuk meningkatkan power. Biasanya kan kadang ada juga suara yang powernya kurang gitu ya, itu bisa kita bisa kita atasi juga dengan suara atau wave audio. Oke, ini saya sudah cukup sajalah. Kita coba selanjutnya. Saya klik stop dulu. Ya, gitu ya. Kita juga bisa lakukan di preset ini ya. Oke, nah selanjutnya kita akan juga misal ini ya terkadang kan itu ya, karena keterbatasan alat, jadi terkadang kita rekaman namun tempat yang kita gunakan banyak voice-nya. Ini satu contoh ya, saya akan coba lagi melakukan recording, tapi juga akan saya dekatkan dengan kipas. Di mikrofon saya akan saya dekatkan dengan kipas. Ini saya delete saja. Saya akan nyalakan kipas. Oke, saya rekam dulu. Oke, ini masih masih tanpa noise. Sekarang saya nyalakan kipas. Ya, ini ada sedikit. Nah, ada sedikit gelombang di sini. Ini adalah suara dari noise kipas ya. Jadi misal Anda saat merekam tidak sengaja ternyata masih ada kipas yang nyala, dan itu suara kipasnya masuk ke mikrofon kita. Nah, cara membuangnya bagaimana kita akan coba lakukan ya. Akan saya matikan lagi dan saya matikan kipasnya. Oke, kita play coba ya, apakah benar-benar terdengar. Oke, ini masih masih tanpa noise. Sekarang saya nyalakan kipas.
ada sedikit. Nah, ada sedikit ada sedikit gelombang di sini. Ini adalah suara dari noise. Oke, saya stop. Nah, sekarang kita akan lakukan penghapusan dari noise ini. Bagaimana untuk menghapus ini ya? Karena ini sering terjadi ya. Apalagi saat kita melakukan recording tidak di studio tapi di jalan ya. Mungkin kita wawancara, interview seperti itu, ada banyak noise. Nah, cara menghapus noise itu kita bisa ambil sampel noise-nya. Jadi ambil sampel noise yang tidak bercampur dengan suara kita. Jadi misal yang ini ya, saya play. Oke, itu kita ambil sampelnya, kemudian kita capture sampel noise-nya ini di effect, kemudian pilih noise reduction, pilih capture noise print. Nah, oke, kalau sudah kita lanjut, kita Ctrl A atau kita blok semuanya. Jadi tadi yang noise nya sudah kita print, kita hapus di noise reduction, kemudian pilih yang noise reduction process. Nah, ini sekarang langsung saja bisa di apply. Nah, oke teman-teman, bisa kita lihat yang tadinya di sini ada noise sekarang hilang. Oke, tidak ada suaranya. Kita play. Ya, noise-nya tadi hilang. Jadi noise yang kita capture sedikit ada sedikit gelombang di sini. Ini adalah suara. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ketika memang ketika teman-teman melakukan sebuah rekaman dan di situ ada noise, pastikan kasih jeda sedikit ya untuk untuk tempat kita nanti mengcapture noise gitu. Jadi seperti itu kira-kira untuk mengcapture noise. Nah, kemudian ada lagi nih, saat merekam ada suara anak masuk ini. Masih tanpa noise, sekarang saya nyalakan kipas. Itu deh. Masih tanpa noise, sekarang saya nyalakan kipas. Masih tanpa noise, sekarang saya nyalakan kipas. Oke, untuk menghilangkan noise yang tadi, seorang anak yang berteriak ya. Masih tanpa noise, sekarang saya nyalakan. Oke, atau mungkin saya keraskan lagi dikit. Masih tanpa noise, sekarang saya nyalakan. Masih tanpa noise, sekarang saya nyalakan kipas. Oke. Kita tadi ini ada suara masuk. Masih tanpa noise, sekarang saya nyalakan kipas. Anak yang berteriak. Oke, sekarang kita coba akan hilangkan itu. Frekuensinya tinggi banget tadi. Nah, dengan mengaktifkan atau memperlihatkan ini teman-teman, frekuensi ya, tampilan frekuensi. Nah, ini terlihat di sini. Masih tanpa noise, sekarang saya nyalakan kipas. Masih tanpa noise, sekarang saya nyalakan kipas. Itu ya, ada teriakan anak itu. Ternyata di sini terlihat ada bagian yang tinggi di sini. Jadi yang ini frekuensi rendah, yang di sini frekuensi tinggi gitu. Maka untuk menghilangkan itu, kita bisa seleksi yang atas ini, yang frekuensi tinggi ini. Jadi yang bagian atas ini yang ada kuning-kuningnya, itu kita seleksi, kemudian kita klik kanan, pilih auto heal selection. Tunggu sebentar. Nah, sekarang yang kuning-kuning di sini sudah hilang. Kita cek apakah sudah hilang suaranya si anak. Kalau masih, kita turunkan lagi gitu ya. Masih tanpa noise, sekarang saya nyalakan kipas. Ya, masih ada sedikit. Atau jangan-jangan yang ini teman-teman, yang ini. Di kanan auto heal. Ya. Masih tanpa noise, sekarang saya nyalakan kipas. Oke. Udah agak mendingan ya. Masih tanpa noise, sekarang saya nyalakan kipas. Masih tanpa noise, sekarang saya nyalakan kipas. Jadi frekuensinya tadi di area-area sini teman-teman. Kalau pengen lebih ini coba saya auto heal juga, apakah lebih bagus atau malah ada yang hilang ya. Masih tanpa noise, sekarang saya nyalakan kipas. Oh, tapi suara jadi aneh suara saya. Masih. Oke, saya back saja.
Saya undo saja. Masih tanpa noise. Sekarang saya nyalakan kipas. Nah, sudah mending dibanding yang ini tadi. Oh ya, ternyata emang benar ini. Oke. Ini kita auto heal. Nah, oke. Masih tanpa noise. Sekarang saya nyalakan mendingan. kipas. Oke, seperti itu ya teman-teman, untuk menghilangkan noise yang frekuensinya tinggi sekali ya. Nah, selanjutnya ini sudah, berarti ini saya hilangkan lagi. Selanjutnya kita akan coba untuk bekerja di multitrack ya. Multitrack ini sudah saya download satu suara ya. Satu suara akan saya masukkan ini suara untuk candaan saja. Ini saya close saja, yang ini saya delete, saya no saja. Saya saya masukkan di sini. Telepon kantor polisi, kita coba klik, kita dengarkan ya. Halo, selamat siang. Apakah ini kantor polisi? Iya, ini dengan kantor polisi. Ada masalah apa, Pak? Kok gue nggak yakin ya kalau ini tuh kantor polisi? Loh, kok Bapak nggak yakin? Coba jelasin, apa yang membuat Bapak nggak yakin kalau ini bukan kantor polisi? Ya, nggak yakin lah. Masa kantornya bisa angkat telepon? Iya, itu hanya parodi teman-teman. Oke, sekarang si suara dari yang menelpon kantor polisi tadi ya, akan kita coba ganti dengan apa ya, dengan suara saya deh ya. Ya, kita akan coba ganti suara yang nelpon kantor polisi tadi dengan suara saya ya. Terus nanti saya ngomong apa ya, yang penting dicoba dulu. Oke, langkah pertama ini yang suara yang nelpon si kantor polisi akan saya hilangkan dulu. Ya. Apakah ini kantor polisi? Oke, berarti ini ya. Ini saya klik kanan, saya silent dulu saja. Iya, ini dengan kantor Ya, polisi. musiknya hilang ya, enggak Ada apa-apa. masalah apa, Pak? Kok gue nggak yakin ya kalau ini tuh kantor polisi? Oke, berarti ini teman-teman. Ini saya blok sampai sini. Kemudian silent. Loh, kok Bapak nggak yakin? Coba jelasin, apa yang membuat Bapak nggak yakin kalau ini bukan kantor polisi? Ya, Klik kanan, silent. Oke, ini sudah jadi seperti ini jadinya. Halo, selamat siang. Iya, ini dengan kantor polisi. Ya, oke. Sekarang kita buat ini teman-teman, klik multitrack ya. Kita kasih nama latihan gitu saja. Kemudian klik OK. Telepon kantor polisi kita masukkan di sini. Oh ya, sorry, saya belum jelasin ya. Jadi setelah kita klik multitrack, maka di sini akan muncul sekian banyak track teman-teman, dan ini memungkinkan kita untuk memix berbagai macam audio, termasuk yang ini. Misalnya klik kantor polisi. Nah, kita play. Halo, selamat siang. Nah, Iya, ini dengan kantor polisi. oke, sekarang suara yang tadi akan saya masukkan. Saya akan merecord di track yang kedua. Track yang kedua akan saya klik record, jadi klik R. Jadi ini ada 3 teman-teman, ada R, S sama M. M itu mute ya, S itu solo, R itu record ya. Jadi ketika saya klik mute di track 2 nanti dia akan mati suaranya. Kalau solo dia hanya akan aktif sendiri, yang lain jadi tidak aktif. Oke, saya klik record, kemudian saya klik ini record ya, record audio. Kita coba jawab si Pak Polisi ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Apakah benar ini kantor Iya, polisi? ini dengan kantor polisi. Ada masalah apa, Pak? Oh, enggak ada. Sudah. Ini hanya Loh, contoh. kok Bapak nggak yakin? Ya, itu aja teman-teman ya. Saya kurang pede kalau berakting ya.
Oke, sekarang kita coba ya hasilnya seperti apa ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Apakah benar ini kantor Ya, polisi? itu yang kantor polisi. Enggak, ternyata kurang match ya timingnya. Selamat siang. Selamat siang. Apakah benar ini kantor Ya, polisi? itu yang kantor polisi. Ya, kurang pas. Kita bisa lihat ini dia di detik 03, harusnya di detik 04 615. Atau detik ini kita bisa lihat di sini teman-teman. Jadi saat Pak Polisi jawab saya itu di detik 03553 ya. Harusnya dia jawabnya di sini ya, 04569 04569. Kita geser yang ini. Caranya bagaimana? Kita double klik di sini. Double klik saja. Ini saya geser. Ya. Kita geser, kita cut saja ya, kita cut. Oke, detik keempat 45 tadi ya. Nah, di sini paste, saya paste ya. Kita cek di latihan ses. Nah, ini dia sekarang udah mundur. Kita cek udah pas belum, tiktokannya udah pas belum. Halo, selamat siang. Selamat siang. Apakah benar ini kantor polisi? Ya, itu yang kantor Ya. polisi. Ada masalah Oke, apa, ya. Pak? Oh, enggak ada. Sudah. Ini hanya Loh, contoh. kok Bapak nggak yakin? Coba jelasin. Apa yang Oh ya, oke. Ini yang ini sama majukan dikit. Ini jedanya terlalu ya. Sorry, saya salah kayaknya. Yang ini harusnya ya. Oh, enggak ada. Sudah. Nah, ini saya delete. Oke, ini saya hapus. Ini saya hapus. Oh, enggak ada. Sudah. Ini hanya contoh. Oke ya. Ini kembali ke sini. Kita cek lagi, kita play lagi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Apakah benar ini kantor polisi? Ya, itu yang kantor polisi. Ada masalah apa, Pak? Oh, enggak ada. Sudah. Ini hanya contoh. Loh, kok Bapak nggak yakin? Nah. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Seperti itu saja. Dan selanjutnya ya, misal teman-teman mau ditambahkan background musik, kita bisa lakukan penambahan background di sini. Kita masukkan saja di sini. Seperti itu. Atau kita coba ya. Oke, kita coba deh. Saya masukkan backsoundnya ya. Nah, di sini akan saya masukkan yang kemarin, audio kemarin aja ya. Karena audio kemarin yang free license ya. Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang. Apakah benar ini kantor polisi? Ya. Ya, oke. Nah, seperti untuk membuat seperti ini ya. Ini kan kalau audio backsoundnya sekeras ini kan suaranya jadi tidak terdengar ya, maka ini bisa saya kurang dulu volumenya. Dan ini coba saya saya geser, saya drag dulu. Oke, saya klik ini, kemudian saya kontrol klik ini, kita drag agak ke sini, dibiarkan musiknya aktif dulu. Halo. Nah, oke. Kemudian saat halo saya zoom. Cara zoomnya sama ya teman-teman ya. Kalau ingin zoom di durasi tertentu, kita bisa klik yang ini, arahkan ke sini, kita kemudian alt control. Kalau yang ke sini alt control, yang arahkan ke sini. Oke. Kita fokus ke sini. Ya. Nah, saat ini Pak Polisinya ngomong di sini ya, ini kita klik add keyframe teman-teman. Kemudian ini juga sama, add keyframe di sini, dan yang ini kita turunkan. Misal nih main 25 decibel. Ya, coba ya. Halo, selamat. Okay. Halo, selamat siang. Selamat siang. Apakah benar ini kantor polisi? Oke. Misal sampai sini di cut saja ya. Ini keraskan lagi juga bisa.
dibuat 0 disable lagi ya. Oke, seperti itu. Iya, itu yang Nah, oke ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita bisa mengatur volumenya di sini ya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Dik. Apakah benar ini kantor suaranya polisi? saat ini keras. Iya, Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita mau menambahkan berbagai macam suara, kita bisa main di multi track ya. Oke, seperti itu saja untuk sesi kali ini, sesi audio Adobe Audition yang kedua ini. Untuk sesi video selanjutnya kita akan lanjutkan ke topik pengenalan aplikasi pengolahan video ya. Oke, selamat berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum. Selamat mencoba.